Hai guys, balik lagi dengan aku Fiska Yeni. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian ke Taman Mini Indonesia Indah dengan wajah barunya di tahun 2024. Kalau tahun lalu aku datang waktu masih soft opening, tapi sekarang sudah grand opening. Jadi sekarang kita akan lihat perubahannya seperti apa dan kita update ya apa aja tempat-tempat yang bisa dikunjungi di sini. Jadi kalian pastikan tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya guys. Jadi untuk tiket masuk kita belinya tuh online di tiket.com. Selain tiket.com kalian bisa juga beli di Traveloka ataupun website resminya di www.tamanmini.com. Untuk harga tiket masuk per orang tuh Rp25.000, untuk kendaraan motor Rp15.000, mobil Rp35.000, bus atau truk Rp60.000 dan sepeda Rp10.000. Kalau mau beli langsung atau on the spot juga bisa ya. Tapi kalau mau simple mending beli online, jadi nanti tinggal scan barcode aja. Untuk jam buka Taman Mini buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. By the way, sekarang masuk ke lokasi TMII, untuk kendaraan beremisi tuh wajib parkir di tempat yang sudah disediakan. Jadi nggak bisa berkeliling bebas lagi ya. Tapi kalau kalian pakainya mobil listrik ataupun motor listrik boleh berkeliling guys. Untuk parkir kendaraannya kita bisa parkir di gedung baru ini. Kalau kalian mau aman, nggak kepanasan dan kehujanan bisa parkir di sini ya. Ada parkir motor, mobil, dan juga bus. Tapi kalau di gedung ini full, bisa juga parkir di dekat Keong Mas. Karena masuk kawasan green zone dan bebas kendaraan emisi, TMI itu menyediakan fasilitas mobil keliling atau angling. Fasilitas ini gratis dan tidak dipungut biaya. Nah, kalau dari gedung parkir tadi, kita harus jalan kaki keluar dulu. Kalau ada budget lebih, kita juga bisa sewa fasilitas seperti sepeda listrik atau bagicar. Untuk rental sepeda, lokasinya itu ada di depan gedung parkir tadi ya. Sekarang Taman Mini Indonesia Indah, jalanannya tuh jauh lebih bersih, rapi, dan tanpa asap kendaraan. Terus yang aku suka semua jalanannya itu sudah ramah kursi roda dan stroller. Jadi asik banget kan buat kalian yang mau bawa keluarga. Wahana yang selalu menjadi primadona kalau main ke TMII adalah kereta gantung guys. Perlu dicoba setidaknya tuh sekali sih kalau sedang berkunjung ke Taman Mini. Karena kita bisa melihat Taman Mini dari atas atau ketinggian, pastinya tuh seru banget dong. Oh ya, ada 3 stasiun, ada di dekat Keong Mas, dekat parkir, sama dekat Anjungan Papua. Nanti naiknya tuh bolak-balik, jadi naik turun di stasiun awal naik. Kurang lebih 15 menitan sekali jalan. Di gedung ini tuh ada toko oleh-oleh dan juga souvenir, mulai dari pakaian, topi, tas, terus kerajinan tangan juga ada. Pokoknya macam-macam deh ya, kalian bisa lihat-lihat ataupun yang mau beli juga bisa. Jadi untuk beli tiketnya tuh di sini guys. Naik kereta gantung kita juga harus sabar karena antri banget. Untuk harga kereta gantung di weekday itu Rp50.000 per orang dan di weekend Rp60.000 per orang. Kebetulan sekarang tuh lagi ada promo, beli 3 tiket gratis tiket keempat. Untuk weekday tuh Rp150.000 dan weekend dan hari libur nasional tuh Rp180.000. Wah, lumayan banget nih. Pembayarannya tuh bisa cash atau debit dan juga kris. Serunya kalau kita naik kereta gantung itu, kita bisa lihat seluruh isi dari Taman Mini dari ketinggian gitu. Nah, ini dia salah satu ikon yang ada di TMII, yaitu Tugu Api Pancasila yang merupakan monumen utama Taman Mini. Tugu yang berbentuk 5 buah keris yang berdiri menjulang di keliling kolam dan air mancur. Areanya itu luas banget ya dan sering dipergunakan juga untuk upacara atau kegiatan lain yang melibatkan orang banyak. Tempatnya juga adem karena dikelilingi dengan banyak pohon rindang. Biasanya sih banyak dimanfaatkan pengunjung untuk berteduh dan beristirahat sejenak. Ala-ala piknik di sini juga bisa guys. Salah satu tips hemat buat datang ke Taman Mini, kalian tuh cukup beli tiket masuk, dan kalau mau jalan-jalan keliling TMII cukup naik angling aja guys. Jadi kalian tuh bisa berkunjung di semua anjungan di sini karena semua anjungan gratis, nggak perlu bayar lagi. Untuk makanan dan minuman kalian bisa akalin bawa bekal dari rumah. TMII juga ada 2 jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Kalian bisa tanya ya sama staf tugasnya tujuan kalian lewat jalur utara ataupun jalur selatan, supaya kalian tuh nggak salah naik angling atau nggak perlu transit. Kalau mau naik angling, kita juga harus ke haltenya. Nah, kalau dari parkiran, kita harus masuk dari pintu utama ini, guys. Di lobi utamanya juga ada merchandise store, jadi buat kalian yang mau belanja di sini juga bisa. Karena toko ini tuh menyediakan aneka tas, topi, pakaian, dan masih banyak lagi. Tujuan kita mau ke Taman Burung dan juga Museum Komodo, dan kebetulan kita belinya tuh tiket bundling, jadi lebih hemat. Dengan harga Rp105.000, kita sudah bisa masuk ke 2 tempat sekaligus. Oh ya, kita beli tiketnya secara online ya. Tapi di sini juga ada booth untuk pembelian tiket kalau kalian mau beli secara langsung atau on the spot. Biasanya sih banyak paket hemat yang ditawarkan. Kalian tinggal sesuaikan aja dengan budget. Tahu kalau mau ke spot yang gratis juga masih banyak kok. Salah satu museum yang gratis di Taman Mini adalah Museum Batik Indonesia dan Museum Prajurit. Jadi kalau kalian mau liburan hemat di Taman Mini, bisa mampir ke museum-museum gratis ini guys. Atau kalian juga bisa tanya-tanya langsung dengan stafnya yang ada di TMII. Area-area mana yang bisa dikunjungi secara gratis.
Karena kita mau ke Taman Burung, jadi kita naik angling dari halte jalur utara. Kelemahan dari angling ini tuh armadanya terbatas banget. Jadi kita memang harus antri, tapi tenang aja semua sih bakalan kebagian ya, tapi mesti sabar. Kalau pengunjungnya lagi membludak, terutama di hari weekend dan libur nasional, memang kurang rekomen ya guys kalau kalian bawa lansia atau anak kecil. Karena bakalan repot antri dan juga panas-panasan. Aku saranin sih mending sewa bagicar atau sepeda listrik. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya, kondisi Taman Mini tuh di weekend, kita datang tuh di hari Sabtu sekitar jam 12 siang udah serame ini. Ya, nanti di depan kita turun di halte. Ya, nanti setelah selesai kunjungan dari Starwood atau Sumatera, nanti menunggu mobilnya lagi dari halte ya, agak terangkut Bapak Ibu. Banyak bis, banyak ada bis, banyak Anjungan yang favorit apa? Papua, Sumatera Barat. Papua ya? Ya, Sumatera Barat ini, Papua nanti di belakang. Ini Sumatera Barat. Ini Sumatera Barat, Papua juga. Nanti di halte ya Pak? Ya, nanti agak jauh sedikit. Betul. Nanti setelah selesai kunjungan nunggunya lagi di halte. Dede mau kemana? Mau lihat Dede? Silakan yang mau ke Skyward, Sumatera Barat, Aceh, Indomaret Point Food Court. Iya. Terus dikit lagi. Ya 5 lagi. Oh ya, kalau kalian mau turun di anjungan tertentu, kalian tinggal info ke petugasnya aja ya. Anjungan daerah yang sekarang memang kelihatan lebih bagus dan terawat, jadi menarik banget buat dikunjungi bareng sama keluarga. Oke, sekarang kita udah sampai juga di Taman Burungnya. Taman Burung ini adalah salah satu tempat yang berbayar di TMII. Di lokasi Taman Burung ini ada 2 aviaridom yang besar, koleksi burungnya juga sangat beragam, dari yang umum hingga yang langka. Fasilitas di Taman Burung TMII juga lengkap, mulai dari area istirahat, toilet yang bersih, hingga tempat makan yang nyaman. Harga tiketnya juga terjangkau, menurut aku sih sebanding ya dengan pengalaman berharga yang kita dapetin. Suasana alami dan terawat membuat pengalaman berkunjung semakin menyenangkan guys. Taman Burung TMII juga cocok banget untuk liburan keluarga atau siapa aja yang ingin mengenal lebih dekat keindahan dunia burung. Pembelian tiketnya secara langsung di sini juga bisa ya. Kalian bisa beli tiket satuan ataupun bundling. Untuk harga tiket Taman Burung di weekend itu Rp70.000 per orang, dan kalau di weekday Rp50.000 per orang. Pembayaran tiket di loket bisa menggunakan sistem tunai dan juga non-tunai. Kalau kita kemarin belinya tuh bundling, jadi jatuhnya lebih murah, Rp105.000 untuk ke Taman Burung dan juga Taman Reptil. Wajah baru dari Taman Burung Jagat Satwa Nusantara ini memang makin keren loh. Untuk jam buka setiap hari ya, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Khusus di weekend dan hari libur nasional, taman ini buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Pertama tuh bagian Walasi dan Saul untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Timur. Terus yang kedua adalah Sunda Besar untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Barat. Suasana tamannya juga dibuat semirip mungkin dengan habitat asli burung endemik Indonesia. Nah di Greater Sunda Kuba Barat, pengunjung nantinya akan dihibur oleh kicauan burung dari Sumatera, Jawa, Kalimantan dan juga Bali. Seperti burung merak, burung beo, enggang, dan jalak Bali. Sementara di Kuba Timur, burung dari Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Seperti burung cendrawasih, kasuari, nuri, dan juga maleo. Area taman burung tuh bersih dan rapi ya. Di sini kita bisa foto dengan burung di dalam dom juga. Tentunya dengan bantuan staf penjaganya. Taman ini juga cukup ramah untuk teman-teman penyandang disabilitas. Di sini juga ada fasilitas umum seperti playground yang disesuaikan dengan model Montessori gitu. Ada juga tempat-tempat ikonik seperti rumah pohon baru Niang dan jembatan layang Umuhada. Tempat ikonik ini juga berada pada masing-masing kubah aviari ya. Di sini tuh ada lebih dari 200 jenis burung, termasuk berbagai jenis yang dilindungi dan juga langka seperti elang Jawa. Nggak hanya sebagai tempat konservasi satwa dan wisata edukasi, buat pengunjung yang mau pelikan feeding juga bisa ya. Harganya tuh mulai dari Rp20.000 per orang. Sedangkan untuk tarif pertunjukan Raptor Experience mulai dari Rp30.000 per orang. Taman Burung Jagat Satwa Nusantara juga menawarkan pengunjung untuk merasakan sensasi unik menikmati hidangan makanan dan minuman di dalam Gua Bantimurung yang sangat menakjubkan guys. Dari area restoran ini juga, pengunjung bisa menikmati pemandangan danau buatan.
Terus di sini juga ada amphitheater buat pengunjung yang ingin menyaksikan atraksi burung yang menarik. Atraksi burungnya tuh menghibur dan edukatif, pokoknya cocok untuk segala usia. Pokoknya kalian jangan sampai melewatkan momen atraksi ini ya guys, karena seru banget. Halo, selamat sore Sobat Jagat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini Sobat Jagat? Waduh, dari 10.000 orang nih saya mau mendengar suaranya pada sore hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Sobat Jagat? Baik, puji syukur alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan saya Della yang akan menemani Sobat Jagat semuanya untuk berkenalan dengan satwa-satwa predator yang ada di Taman Burung Jagat Satwa Nusantara, yaitu burung elang bondol dan burung elang paria. Untuk membedakan burung elang bondol dan burung elang paria sangat mudah sekali. Dapat kita lihat dari bentuk ekornya. Burung elang paria memiliki bentuk ekor yang berbentuk V, sedangkan burung elang bondol lebih pendek ekornya. Nah, perlu Sobat Jagat ketahui, burung elang bondol ini merupakan maskot dari kota Jakarta yang diresmikan pada tahun 1989. Nah, burung elang bondol dan burung elang paria ini merupakan salah satu jenis satwa yang hidup berkelompok ataupun berkoloni. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan satwa yang dapat kita temukan di daerah Papua Nugini ataupun Australia. Satwa ini terkenal sebagai satwa yang gemar tertawa. Kita sambut bersama, silakan Kak Eka dengan burung kokabura yang biasa memakan tikus kecil maupun serangga. Dan burung kokabura ini juga sering disebut sebagai kokabura tertawa karena suaranya yang menyerupai orang cari mangsanya di atas permukaan air. Baik, dan setelah lagi saya akan menunjukkan bagaimana cara Matra berburu di atas permukaan air menggunakan alat peraga yang berbentuk seperti ikan. Kadar siap? Siap, Matra? Siap. Oke, Matra. Berburu seperti kambing, rusa, serigala, dan mamalia besar yang lainnya. Dan mereka ini juga di beberapa negara digunakan sebagai lambang negara seperti Mesir maupun Meksiko. Dan Oke, kita lanjut lagi keliling naik angling. Dengan naik angling, kita juga bisa menambah pengetahuan ya. Karena untuk drivernya, nantinya akan menceritakan beberapa hal tentang Taman Mini. Jadi kalian nggak perlu segan-segan untuk bertanya. Hanya di Taman Mini Indonesia Indah kita tuh bisa tahu mengenai segala bentuk anjungan daerah atau rumah adat yang ada di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Beberapa anjungan daerah di sini juga menjual kuliner daerahnya, masing-masing yang jarang ditemukan di tempat lain. Nah, anjungan daerah yang menjadi favorit pengunjung adalah anjungan Sumatera Barat dan Papua. Selain rumah adat, di sini juga ada rumah-rumah ibadat masing-masing agama yang ada di Indonesia, guys. Untuk semua tempat ibadah dari semua agama di Indonesia bisa dikunjungi secara gratis ya. Ya, Pak. Kita lanjut jalan-jalan lagi yuk. Nah, kalau ini adalah Istana Anak-anak. Ke Istana Anak tuh rutenya kita lewat jalur selatan. Istana ini sendiri mengusung desain yang megah dan juga indah loh. Bangunannya tuh berbentuk istana yang mirip di cerita dongeng. Kalau kesini, seolah-olah membawa anak-anak ke dalam dunia dongeng gitu. Setiap sudutnya tuh dirancang dengan detail dan penuh warna, yang pastinya menciptakan suasana yang ceria dan juga menyenangkan. Istana Anak Taman Mini ini bisa menjadi area bermain anak-anak ataupun sarana belajar. Sayangnya, Istana Anak ini tuh masih ditutup ya guys, jadi kita tuh nggak bisa masuk ke dalam dan melihat dalamnya seperti apa. Meskipun masih tutup, tapi kita tuh masih bisa foto-foto kok, dan juga masih bisa bikin video ala-ala di area depan istananya. Memang guys, di Taman Mini tuh masih ada beberapa tempat yang masih tutup. Di depan Istana Anak-anak ada juga panggung budaya Bhinneka Tunggal Ika.
Biasanya panggung ini menjadi lokasi untuk acara-acara, biasanya sih untuk acara pergantian malam tahun baru gitu. Nah, kalau masuk ke dalam lagi adalah Danau Archipelago. Danau ini tuh menampilkan miniatur kepulauan Indonesia dengan sangat unik. Jadi itu ada pulau-pulau kecil yang melambangkan peta Indonesia, guys. Di sini kita juga bisa jogging keliling danau. Dan kalau malam bakalan makin bagus karena ada lampu warna-warni yang nyala di sekeliling pulau-pulaunya gitu. Danau Indonesia ini juga bisa menjadi salah satu destinasi favorit keluarga ya. Karena di sini juga ada pertunjukan air mancur menari yang bagus di jam-jam tertentu. Nanti aku akan spill di akhir video ya, guys. Next kita masuk ke Anjungan Papua. Anjungan ini adalah salah satu anjungan terbaik di TMII dan baru aja direnovasi jadi terlihat lebih modern, estetik namun tetap mencirikan tanah Papua. Kalau ke TMII, kalian sih harus kunjungi anjungan ini. Tempatnya bersih dan juga nyaman. Di sini juga banyak spot foto yang unik. Lokasinya memang agak menyendiri ya dan gak berderet dengan anjungan rumah adat lain. Di sini kita tuh bisa mengenal lebih dekat mengenai provinsi paling timur di Indonesia. Dengan keragaman budaya, keindahan alam, serta kecantikan fauna khas dari bumi cendrawasih. Kalian sih wajib mampir ke sini, guys. Seluruh area ini juga dilapisi dengan rumput sintetik, jadi aman dan nyaman buat duduk ataupun beristirahat. Jadi kalau mau main dan guling-gulingan sama anak kecil juga seru banget. Di dalamnya tuh terdapat museum yang mengkoleksi berbagai patung, ukiran, dan perlengkapan adat khas suku-suku Papua. Terus terdapat juga rumah Honai khas suku Dani yang berbentuk unik dan juga replika mumi khas suku Dani. Terus ada juga rumah pohon dari suku Korowai, replika sarang semut, dan patung hewan endemik Papua juga. Fasilitas umum lainnya juga adanya toilet dan musola bagi pengunjung. Oh ya, di hari-hari tertentu juga suka ada event dari masyarakat Papua. Anjungan ini juga sering digunakan untuk acara retret ataupun gathering dari gereja. Oke, sekarang kita akan lanjut explore Museum Komodo ya. Setelah direvitalisasi, Museum Komodo ini jadi terlihat lebih menarik dan bagus. Apalagi Museum Komodo sekarang tuh udah berkolaborasi dengan Jagat Satwa Nusantara, pastinya makin keren deh. Bagian depan museum juga sudah direnov, jadi makin cantik. Terus untuk bangunan komodo besarnya juga udah dicat ulang, jadi terlihat jauh lebih bersih dan bagus dari sebelumnya. Untuk harga tiket satuan Museum Komodo di weekday itu 45.000 dan di weekend 55.000 guys. Selain beli online, kalian juga bisa beli langsung di loket tiketnya ya. Bisa dibilang Museum Komodo ini adalah taman reptil paling keren di Indonesia loh. Di Taman Komodo ada dua area, ada area indoor dan juga outdoor. Untuk area indoornya tuh nyaman dan ber-AC. Ada banyak banget satwa di sini mulai dari macam-macam ular, ada katak, ikan, dan masih banyak lagi. Dan untuk area outdoornya tuh ada buaya, komodo, dan kura-kura. Nah, sekarang kita tuh lagi berada di zona Herpet Paludarium. Di dalam zona ini tuh terdapat banyak akuarium raksasa, di mana banyak habitat-habitat ada tumbuhan, hewan-hewan reptil seperti ular, katak, yang bisa kita lihat secara lebih detail. Semua akuarium juga sudah dilengkapi dengan papan informasi digital. Banyak informasi menarik mengenai fakta unik satwa yang disampaikan melalui papan informasi digital ini ya. Dulu konsepnya sih lebih ke museum gitu, karena kebanyakan isinya tuh binatang yang sudah diawetkan. Tapi kalau sekarang lebih banyak satwa hidupnya. Yang menarik lagi di zona ini tuh ada representasi dari hutan hujan Papua dan juga hutan Sulawesi loh. Di hutan hujan Papua kita tuh bisa lihat kabut, untuk momen turun kabutnya tuh ada di jam-jam tertentu. Terus untuk hutan Sulawesinya juga unik, karena memiliki banyak flora dan fauna endemik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain guys.
Nah, kalau di area outdoornya terdapat beberapa zona seperti zona Crocodilia, zona Testudinata, zona Varanus, dan zona Sauria. Untuk zona-zona ini semuanya kandangnya tuh konsepnya mengelilingi museum gitu guys. Dalam zona krokodil, pengunjung dapat mempelajari tentang kehidupan, perilaku, dan adaptasi buaya yang unik. Kalau di zona Testudinata, berisi dengan kelompok hewan reptil yang memiliki tempurung seperti kura-kura. Terus di zona Varanus yaitu zona Komodo. Di sini pengunjung akan melihat keindahan dari kadal purba raksasa, kebanggaan Indonesia secara dekat. Dengan papan informasi yang disediakan, pengunjung juga akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang peran penting komodo dalam ekosistem. Nah, kalau di zona Sauria, kita tuh bisa lihat kadal-kadal kayak biawak, buaya, dan juga iguana. Overall, Taman Komodo ini sih adalah salah satu destinasi edukasi yang bagus untuk mengenalkan dunia satwa, khususnya hewan reptil ya. Untuk koleksi-koleksi reptilnya juga terbilang lengkap. Selain itu, di sini juga terdapat playground untuk anak dan juga resto untuk tempat makan dan beristirahat sejenak. Next adalah dunia air tawar. Di sini kita tuh nggak masuk ya guys. Di tempat ini tuh bisa menjadi tempat wisata edukasi mengenai kehidupan air tawar. Infonya, setelah melakukan renovasi besar-besaran, dunia air tawar di TMII yang kini dikelola oleh Jagat Satwa Nusantara, pengelolaannya tuh menjadi lebih baik dan lebih terstruktur. Dunia air tawar ini tuh dilengkapi dengan museum, perpustakaan, auditorium, akuarium Nusantara, dan juga ruang karantina sebagai sarana pengembangbiakan satwa hingga penampungan hasil petani dan juga nelayan. Keong Mas punya wajah yang semakin cantik nih sekarang. Harga tiket masuknya itu Rp50.000 per orang ya. Tiket masuk Keong Mas juga bisa dibeli on the spot. Pokoknya buat kalian yang pengen punya pengalaman nonton yang lebih seru dengan menikmati teknologi yang lebih canggih dan belum ada di mana-mana seperti layarnya, kameranya, soundnya, bahkan filmnya, bisa ke teater Keong Mas ini guys. Infonya sih belum ada di tempat lain ya yang punya layar sebesar dan secanggih di teater Keong Mas. Wah, jadi penasaran nih. Kalau Taman Legenda Keong Mas, infonya sih masih tutup guys. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tempat ibadah umat Hindu yaitu pura. Kita bisa masuk ke dalam pura, tapi tetap harus jaga ketenangan ya, karena ini adalah tempat ibadah, jadi kita harus saling menghormati dan juga menghargai. Museum lain yang ada di TMII adalah Museum Prajurit. Buat kalian yang penasaran bisa berkunjung ke sini. Masuk ke museum ini gratis. Memang museum ini tuh nggak sepopuler museum-museum yang lain, tapi nggak ada salahnya kan kalau kalian berkunjung ke sini untuk menambah pengalaman kalian. Nah, sekarang kita masuk ke kelenteng yang merupakan rumah ibadat agama Konghucu. Kalau sekarang kita berada di Anjungan Daerah Istimewa Jogja, tempatnya bersebelahan dengan Anjungan Jawa Tengah. Tempatnya tuh bagus, suasananya tuh seperti di area Keraton Jogja gitu. Terdapat pendopo yang sering digunakan juga untuk kegiatan seni budaya seperti workshop, latihan, pertunjukan seni. Selain pendopo, di sini ada juga gamelan. Ini dia Danau Archipelago yang menjadi tempat pertunjukan air mancur. Danaunya tuh luas banget ya. Di sana juga ada kereta gantung yang berada di atas danau. Tempatnya tuh cantik. Kalau jam 1 siang ada pertunjukan rutin air mancur penari yang mengikuti irama musik lagu-lagu kebangsaan Indonesia gitu.
양의 생생이 아들아가미 갔어 원하냐 원하 미안하냐 내가 니 정원이야 소문이야 양이 생생 생생히 시작 알아 시작 알아 시작 시작 Orang dewasa Sugriwa akan naik tahta dan mendapatkan Dewi Panas sebagai istri. Bidadari yang cantik kita. Di mana kiranya Dewi Panas? Sugriwa akan mencari Dewi Panas. Orang singa tindaku. Apa Anda inginkan? Biarlah prajurit Anda yang menghadapi. Orang siang pandai kalau prajurit ini. Terus khusus sore menjelang malam sekitar jam 6:30-an, air mancurnya tuh berwarna-warni. Ada musikal dan ada ceritanya juga. Pokoknya seru banget deh.
berlari riang di hutan indah, petualangan dimulai. Memang badanku besar, mereka bilang mengerikan. Salah diartikan, aku penuh kebaikan. Cukup dengan kecupan, kata terjang arus deras. Ku tawarkan jasaku, jika perlu jangan ragu. Aku Yuyu Kangkang yang baru saja datang dari Sungai Sembrang. Di bawah cahaya bintang, mari kita berdansa, lupakan duka lara. Lihatku berdiri gagah, namun hatiku ramah. Ku buktikan. Oke guys, sekian review terupdate dari aku untuk wajah baru Taman Mini Indonesia Indah di tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!